老袁，你想吓死人家？不会就是他吧？还有这回事？当年若非他在后方对付一玉蝶中拳，我现在就带你离妖皇。什么小黑？缥缈功，连轩辕大帝都你。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-611. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 610. Kemarin Sang Guanxir meminta Kaisar Xuanyu untuk menjaga jarak di antara mereka, karena jika sampai hubungan mereka diketahui oleh banyak pihak, akan membuat banyak orang mencurigai kedekatan mereka. Selain itu, Sang Guanxir juga meminta Kaisar Xuanyu untuk berakting, supaya seakan-akan Istana Piao Miao memiliki hubungan dengan Istana Qin. Kaisar Xuanyu paham dan dia langsung saja pergi sambil membawa beberapa pasukannya meninggalkan tempat itu. Sedangkan di sisi lain, Qin Chen tengah berusaha untuk melewati kehancuran spasial, di mana dia benar-benar senang dengan teknik yang diberikan oleh kucing gemoy. Hukum pada kekacauan ini tidaklah mempengaruhi pergerakannya. Bahkan dia itu mengeluarkan Mokara untuk melihat apakah hukum spasial pada tempat itu masih kuat. Dan ternyata benar, hukum di sini masihlah kuat. Alhasil, Qin Chen pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi hingga dia dikejutkan oleh sesuatu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Terlihat kalau Qin Chen masihlah berusaha untuk menghindari penyerangan yang tertuju kepadanya. Ia mencoba untuk melakukan penyerangan, tapi segera dihentikan oleh kucing gemoy. Pasalnya, Qin Chen bisa menenangkan diri sebab itu bukan berasal dari musuh, melainkan sosok bernama Lao Yuan. Kucing gemoy pun memintanya untuk menghentikan hal itu, di mana Qin Chen seketika saja dibuat terkejut dengan kemunculan sosok binatang buas yang begitu besar. Kucing gemoy meminta Lao Yuan untuk tidak menakuti Qin Chen, karena jika tidak, dia itu akan mati. Hanya saja Lao Yuan tidak mendengarkan ucapan kucing gemoy. Qin Chen pun akhirnya sadar kalau kucing gemoy ingin membawa binatang buas ini keluar dari tempat tersebut. Kucing gemoy membenarkan hal itu. Selain itu, Lao Yuan berbeda dengan ras iblis lainnya. Dulu jika bukan karena Lao Yuan menghadapi ras iblis dari belakang, maka sudah dipastikan kalau benua Tianwu sudah lama hancur. Qin Chen barulah tahu akan hal tersebut. 老袁，你想吓死人家？不会就是他吧？还有这回事？当年若非他在后方对付一 Sedangkan kucing gemoy seketika terkejut karena Qin Chen sudah berhasil menguasai aturan ruang sepenuhnya. Tapi dia bingung mengapa Qin Chen belum kunjung menembus Martial Emperor 9 langit. Ternyata itu terjadi disebabkan oleh tubuh Qin Chen yang kini memiliki dua kekuatan dari ras manusia dan ras iblis asing. Qin Chen harus bisa mencapai ranah Martial Emperor 9 langit untuk dua kekuatannya. Karena dengan begitulah dia bisa melakukan kenaikan. Kucing gemoy sangatlah kesal karena sekarang Qin Chen memiliki peluang besar. Mendengar Lao Yuan memanggil kucing gemoy sebagai Xiaohei membuat Qin Chen tertawa. Kucing gemoy pun meminta Lao Yuan untuk tidak memanggilnya seperti itu, karena dia adalah kaisar kucing tertinggi di 9 langit dan 10 bumi. Jadi Xiaohei bukanlah namanya. Kucing gemoy pun meminta Qin Chen untuk menyimpan Lao Yuan ke dalam piringan giok miliknya. Dan begitulah dia akan membawa mereka pergi dari tempat ini. Qin Chen paham, jadi dia langsung saja menyimpan Lao Yuan dan segera melakukan perjalanan. Sedangkan para pelayan Qin Chen begitu terkejut dengan kedatangan Lao Yuan ke dalam piringan giok. 玉蝶中拳，我现在就带你离妖皇。什么小黑？ Kembali kepada Qin Chen dan kucing gemoy, yang mana akhirnya mereka telah berhasil keluar dari tempat sebelumnya. Tapi sekarang Qin Chen malah kembali ke tempat yang dulu pernah dirinya singgahi.
di mana itu adalah tempat paling dekat dengan benua Tianhu. Lo Yuan akan digunakan untuk menggunakan sumber dayanya supaya bisa menghancurkan dinding ruang. Qin Chen tidaklah memiliki banyak waktu, jadi dia harus menyimpan mereka semua ke dalam piringan giok dan keluar dari tempat ini. Qin Chen paham dan dia pun mengeluarkan Lo Yuan, di mana sekarang adalah gilirannya untuk bisa menghancurkan formasi di depan sana. Dan kekuatan yang Lo Yuan miliki, sebuah benturan keras pun langsung menghantam tempat tersebut, yang seketika saja guncangan terjadi. Kekuatan Lo Yuan sangatlah besar dan ia dengan mudah menghancurkan formasi tersebut. Sedangkan Qin Chen dan kucing gemoy kesulitan untuk bisa bertahan dari benturan tersebut. Tapi tiba-tiba saja Lo Yuan menghentikan serangannya. Ternyata ia sudah selesai dan hanya dengan satu jari saja dia membuka celah ruang untuk bisa mengeluarkan mereka. Qin Chen harus cepat membawa mereka keluar dari tempat ini supaya bisa sampai di benua Tianhu. Berkat piringan giok, pada akhirnya mereka pun telah berhasil keluar dengan selamat. Kini Qin Chen sudah kembali ke benua Tianhu. Setengah tahun sudahlah berlalu dan dia penasaran apakah Qian Su dan yang lainnya sudah keluar dengan selamat. Selain itu ia penasaran dengan kondisi dari wilayah Hu. Qin Chen akan melakukan perjalanan terlebih dahulu untuk bisa melakukan pemeriksaan kepada wilayah Hu. Sudah cukup lama Qin Chen tidak kembali. Ia bisa melihat dengan jelas kalau penjagaan terhadap wilayah Hu lebih ketat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Kemungkinan besar sesuatu telah terjadi. Maka karena itulah Qin Chen harus mempersiapkan diri dengan baik. Yang mana Qin Chen mulai melakukan penyamaran dengan kumis yang begitu tebal. Dan penuh kepercayaan diri, Qin Chen pun melangkah maju untuk bisa memasuki tempat ini. Namun ada penjaga yang mencurigainya. Ia segera meminta Qin Chen untuk menunjukkan identitasnya. Di sini Qin Chen menyamar sebagai murid dari Kekaisaran Xuan Yuan. Jadi apakah mereka itu berani memeriksanya? Hanya saja penjaga itu mentertawakannya. Karena beberapa bulan lalu, Kekaisaran Xuan Yuan, Aula Senjata, dan Sekte Guofang telah melakukan penyerangan kepada Istana Piao Miao. Namun mereka kalah telak, bahkan Kaisar Xuan Yuan melarikan diri dengan sangat memalukan. Jadi seharusnya dia tidaklah sombong. Qin Chen langsung saja menaboknya dan membuat penjaga ini terpental. Alhasil dia pun menjadi kesal, namun sebelum marah penjaga itu langsung muntah-muntah. Sedangkan para penjaga lain akan melakukan penyerangan kepadanya. Namun Qin Chen sangat mudah mementalkan mereka dengan kekuatannya. Qin Chen memberitahu kalau dia tidaklah melakukan apa-apa. Karena sudah seperti ini, penjaga itu pun memanggil bala bantuan. 缥缈宫连轩辕大帝都你 Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Qin Chen telah dibawa masuk ke dalam sebuah gulungan, yang mana sepertinya dia tengah berhadapan dengan lawan yang telah melakukan pengurungan kepadanya. Berbagai serangan dari gulungan tersebut mencoba untuk mengalahkan Qin Chen. Hanya saja Qin Chen itu terlalu kuat, bahkan itu dengan mudah menghancurkan berbagai serangan dari gulungan tersebut. Hingga akhirnya Qin Chen berhasil keluar dengan selamat tanpa terluka sedikit pun. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.